Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang gue mau mereview pertandingan antara MU melawan Manchester City. Dan pertandingan ini berjalan sangat seru sekali karena ada kegilaan dari pemain Manchester City dan ada kelawakan dari pemain MU. Dan Manchester City menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi menjaga gawang ada Ederson Moraes, di depannya ada Kyle Walker, Stones, Laporte, dan Joao Cancelo. Di posisi gelandang ada Kevin De Bruyne, Rodri, dan Bernardo Silva. Ini kalau Kevin De Bruyne itu gila pemain ini. Dia tuh mengatur lini tengah dan mencetak 2 gol. Ini pemain playmaker yang sangat mematikan ini bernama Kevin De Bruyne. Dan di depannya ada Riyad Mahrez, Phil Foden, dan Jack Grealish. Dan kalau MU menggunakan formasi 4-2-3-1, di posisi penjaga gawang ada De Gea yang sebenarnya tampil sangat bagus sekali. Dia melakukan 6 penyelamatan, tapi karena back-back dari MU pada lawak semua, jadinya dia harus rela kemasukan 4 gol. Dan di depannya ada Wan-Bissaka, Lindelof, Harry Maguire, dan Alex Telles. Harry Maguire sangat lawak sekali. Dia berkontribusi untuk 3 gol lawan. Dan kenapa dia harus dipasang oleh Rangnick ya? Kenapa Rangnick nggak memasang siapa ya cadangannya? Cadangannya tuh MU tuh. Kenapa nggak masang Phil Jones atau Eric Bailly? Ya walaupun Phil Jones ya terkadang agak lawak ya, tapi yang nggak selawak Harry Maguire ya. Kalau Phil Jones tuh masih ada greget-gregetnya, dan Eric Bailly juga nggak lawak ya, mainnya juga lumayan. Dan di posisi gelandang ada duet mematikan sepanjang sejarah, gelandang paling gigi sedunia, Fred dan McTominay. Ini mematikan sekali. Tapi Fred ya juga mendapatkan peluang ya pada babak pertama. Di depannya ada Paul Pogba, Elanga, dan Jadon Sancho. Ini kalau Sancho itu mainnya bagus. Setelah dia mencetak gol ya agak menurun ya, kembali ke setelan pabrik ya. Dia finishing yang sangat melambung sekali. Dan di posisi penyerang ada Bruno Fernandes yang menggantikan Ronaldo. Ronaldo absen, nggak tahu karena kenapa ya, kabarnya kalau Ronaldo nggak mau main atau gimana. Dan gue juga nggak tahu. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama Manchester City menyerang terus-menerus dan akhirnya mereka berhasil mencetak gol pada menit ke 5 berkat gol dari Kevin De Bruyne. Ini pemain ini sangat gila sekali. Dia mengatur tempo jalannya pertandingannya, mengatur tempo dan berhasil mencetak gol. Gol dari Kevin De Bruyne menerima umpan dari Bernardo Silva, dan itu kesalahan dari Harry Maguire ya, yang harusnya dia bisa memblok bola malah dikolong itu. Dan malah menutupi pandangan dari De Gea, dia di depannya De Gea dan malah bolanya dikolong sama dia. Itu tidak menunjukkan kalau back termahal di dunia ya. Dan De Gea itu tidak salah. De Gea diam saja tidak salah karena nggak tahu ini bola dikira sudah diblok atau enggak oleh Harry Maguire, dan malah kolong dan akhirnya terjadilah gol. Dan setelah gol ini MU bangkit ya. Mereka nggak mau kalah, mereka menyerang. Dan pada menit ke 60 pada menit ke 22 MU berhasil mencetak gol melalui gol dari Jadon Sancho. Ini skill individu dari Jadon Sancho sangat gigi sekali, dan finishing dari Sancho tidak bisa sangat bagus. Tendangan dari Sancho tidak bisa ditepis oleh Ederson Moraes. Ini gol sangat berkelas dari Jadon Sancho. Jadon Sancho selebrasinya gini ternyata dibantai akhir-akhirnya. Dan setelah itu City juga gak mau kalah. Dan pada menit ke 28 City akhirnya mendapatkan gol lagi melalui Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini golnya itu murni kesalahan dari Maguire lagi. Ini back dari MU itu gimana ya? Kalau Lindelof itu ya gak buruk-buruk amat, tapi statistiknya kok ya burukan Lindelof ya timbang Maguire. Dan Maguire gol kedua itu pertama itu Phil Foden yang meliuk-meliuk dan menendang, kalau nggak kena tiang ya ditepis oleh De Gea. Dan bola muntahan dari tendangan Phil Foden itu harusnya bisa dibuang oleh Harry Maguire, malah dikolong lagi, dilepas lagi oleh Harry Maguire. Dan ada Kevin De Bruyne, ini langsung dihukum saja oleh Kevin De Bruyne dan gol ya. Manchester City unggul 2-1. Dan setelah gol itu Manchester City permainan malah semakin meningkat, beberapa kali mendapatkan peluang tapi bisa ditepis oleh De Gea. Dan sampai akhir babak pertama
skor tetap 2-1. Dan pada babak kedua MU memasukkan Elanga dan Marcos Rashford, niatnya mau membantu penyerangan tapi mereka berdua juga tidak bisa berbuat banyak ya. Rashford pergerakannya dia juga menyerang tapi dia sangat kesulitan sekali ya untuk melewati back-back dari Manchester City yang sangat gigih sekali. Beda jauh ya, back City sama back MU itu beda langit dan bumi. Tapi kalau harganya mahalan back MU semua. Dan akhirnya Riyad Mahrez berhasil mengadakan kedudukan, menerima umpan dari Kevin De Bruyne. Ini golnya ya, kalau nggak salah Maguire itu mau ngeblok tapi bolanya malah keserempet sedikit dan akhirnya masuk, dan De Gea tidak bisa menepis. De Gea itu ya kasihan ya, walaupun itu kipernya Oliver Kahn atau Buffon, Neuer, tapi kalau dikasih back seperti itu ya pasti kebantai lah. Nggak mungkin ya, segigih-gigihnya kiper juga masih bisa kemasukan kalau dikasih back seperti itu ya. De Gea itu salah satu kiper terbaik di Liga Inggris ya. Gue juga kasihan sama De Gea yang menerima lawakan-lawakan dari back MU yang dulu ada Ferdinand, ada Vidic, sekarang ada Maguire ya, kasihan ya. Dan MU juga mencoba untuk menyerang tapi beberapa kali gagal, dan akhirnya pada menit ke 90 Riyad Mahrez berhasil mencetak gol lagi, menerima umpan dari Ilkay Gundogan. Yang awalnya itu Ilkay Gundogan tuh mengumpan serobotan ya ke Riyad Mahrez lolos dari jebakan offset, dan finishing dari Riyad Mahrez itu sangat bagus sekali dan akhirnya gol. Yang awalnya itu sama wasit hakim garis ya, itu dihitung offset, tapi pas setelah dilihat VAR dan itu tidak offset, onside ya. Dan sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan lagi, skornya 4-1, dan MU itu mainnya kocak banget, lawak banget ya pada pertandingan tadi. Mungkin pada babak pertama saja MU mainnya bagus, dan pada babak kedua mainnya ya lawak ya. Backnya itu MU itu pemain belakangnya tuh harus benar-benar diperbaiki. Rangnick harus bisa meramu lagi, strategi harus bisa memperbaiki. Kalau bisa Harry Maguire itu gak usah dimainkan, cadangan saja, nggak peduli harganya mahal atau gimana, nggak peduli, bodo amat. Harusnya tuh Harry Maguire itu cadangan. Ini pemain ini lawak sekali. Kalau Lindelof itu ya lumayan mainnya, walaupun statistiknya lebih bagus Harry Maguire, tapi sebenarnya masih lawakan Harry Maguire ya. Kalau Lindelof coba diduetkan dengan Eric Bailly atau Phil Jones atau enggak Varane. Tapi Varane cedera ya kalau nggak salah. Kalau Ronaldo itu nggak tahu kemana, Ronaldo cedera atau gimana ya Ronaldo, kabarnya ya nggak mau main atau gimana ya, gue juga bingung. Dan untuk Manchester City itu gila sekali, Manchester City itu benar-benar bagus ya. Bahkan Kevin De Bruyne itu statistiknya itu sempurna ya, 99. Dan kalau pertahanan dari Manchester City itu ya biasa-biasa saja karena tidak ada ancaman dari MU. Mungkin ancamannya juga gol yang dari Sancho, selebihnya ya nggak ada. Joao Cancelo juga bagus ya mainnya, beberapa kali membantu penyerangan dan salto atau rolling ya gitu, tapi masih bisa ditepis oleh De Gea. Di pertandingan selanjutnya MU akan melawan Tottenham, ini wajib menang pokoknya kalau mau lolos di Liga Champions musim depannya. Dan kalau City melawan Sporting di Liga Champions ini, City sudah pasti lolos lah. Kalau melawan Sporting itu sudah pasti menang, walaupun di kandang atau di mana ya mainnya nggak tahu aku. Dan Manchester City United ya, kalau Manchester City berada di peringkat 1, kalau MU berada di peringkat ke-5. Dan Manchester City sekarang berada di peringkat 1 dengan poin 69, berbeda 6 poin oleh Liverpool. Liverpool ketar-ketir melihat poin dari Manchester City. Fan dari mereka mendukung MU menang, tapi malah MU-nya lawak ya, mau gimana lagi. Dan MU sekarang berada di peringkat ke-5 dengan poin 47. Sekarang dia disalip oleh Arsenal. Ini kalau Arsenal pada sisa pertandingan mereka menang terus ya, MU ya harus main di Liga malam Jumat di musim depan. Kalau Arsenal sedikit kesandung sedikit ya bisa lah MU mau memanfaatkan. Tapi MU juga jangan lawak terus menerus. Ya pertahanan dari mereka itu harus diperbaiki, dan kalau menyerang juga harus diperbaiki. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari gue mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.